memang anak-anak ini wajib kita jaga. Anak-anak tugasnya hanya sekolah, tidak ikut-ikutan untuk cari bantu jualan, atau berada di tengah-tengah drama orang-orang dewasa, dan terutama melihat ada adegan-adegan dewasa yang dipertontonkan secara masif, live streaming, dan tadi tuh ada yang komen sangat lucu ya, karena ada adegan dewasa yang sudah saya sampaikan juga di live saya sebelumnya, dengan gesekan ya, gesekan di tangan seolah-olah memperagakan sedang menggesek sesuatu yang vital dari bagian kewanitaan kita ya, wanita Indonesia pastinya juga yang menonton. Lalu orang ini komen, ini ibu-ibu juga yang komen. Jadi Mamski sebenarnya sedih ya, miris gitu. Ini ada ibu-ibu kok komen kok kayak gini gitu loh. Sebentar, komennya tuh tadi saya lihatnya di mana tadi itu ya? Oh, apa tuh kalau yang ininya Igoy? Yang itunya Igoy, say. Pokoknya komen ibu-ibu itu ntar aku screenshot aja ya. Aku screenshot, nanti aku posting. Pokoknya intinya si ibu-ibu tuh bilang, loh itu kan memang jual krim yang warnanya udah kehitaman dan untuk alat vital. Terus gimana peragainnya kalau nggak memang dengan cara itu? Bu, saya bukan anak baru lahir kemarin sore, Bu. Saya juga punya kerjaan sebagai konten kreator penjual e-commerce di TikTok. Saya dikerja di TikTok ini 5 tahun ya, Bu, ya, yang komen di akun THREADS. Saya masih ada ininya, Ibu, nanti saya screenshot ya. Ibu tahu nggak, berjualan krim yang untuk wanita, pantas nggak laki-laki yang ngejual, Bu? Pantas nggak, Bu, laki-laki yang ngejual, terus menggesekkan di tangan perempuan? Saya mau tanya ini. Ya, saya mau tanya sama Ibu. Pantas nggak? Itu merupakan satu bentuk gestur yang sangat frontal. Terlalu vulgar, Bu. Laki-laki mengatakan soal basalah apalah bahasa dengan kata liur lah, kata apa, dan diperagakan lagi. Saya punya buktinya semua ya, Bu. Ya. Jangan seperti itu mempermalukan platform kita dan juga marwahnya kita perempuan Indonesia yang menonton. Komnas Perempuan kalau mungkin terlalu banyak tugasnya, boleh lihat saya, boleh bertemu dengan saya mau Komnas Perempuan. Atau saya yang ke sana juga boleh, terserah deh gimana caranya. Tapi intinya saya live ini untuk membicarakan apa yang unek-unek saya rasakan. Gak bisa, kan kita punya banyak host perempuan. Kenapa laki-laki yang maju memperagakan itu coba? Pantas nggak tuh? Lotion buat perempuan, yang meragain kok laki gitu loh. Dan yang perempuan malah diem aja, malah kayak ketawa-ketawa. Aduh, itu harga diri perempuan tuh ditaruh di mana? Kamu yang bilang itu wajar-wajar aja, please check yourself, guys. Kamu cek deh diri kamu deh, ada apa sih? Apakah benar yang Mamski omongin ini mengenai mental anak? Jangan dideketin dulu anak itu kepada orang yang baru kenal. Itu Mamski mengatakan apa adanya ya guys, tidak kurekayasa dan tidak bermaksud menjatuhkan. Justru saya menghimbau kepada kamu yang baru berpisah menjadi seorang single mom. Respect yourself. Ada seorang laki-laki yang baru dekat masuk, jangan deketin anakmu dulu. Pikir aja tentang mental anak kamu. Seandainya kamu tidak berjodoh dengan laki-laki tersebut, kamu menjaga perasaan anak kamu. Dia sudah tidak terlalu attach, paham? Attach, tidak terlalu sudah dekat sekali. Ternyata nggak jadi. Harusnya punya dong pagar-pagar norma-norma itu kalau memang care sama anak. Dan yang kita tangkap dari RO tidak pernah lalai dan tidak pernah mengatakan tidak untuk apapun yang diminta, berapapun yang diminta. Tapi RO meradang saat dia tidak bisa bertemu. Dipersulit. Ibarat kata dibikin basi aja semua. Tanya schedule, tanya apa, tanya jam berapanya, apa aja nih schedule-nya, dibikin basi aja udah. Itu yang bikin meradang.
Tapi seorang RO dari awal sudah berpisah pun masih mensupport, sebegitunya mensupportnya kepada anak-anak yang dicintainya, darah dagingnya. Ya, saya sebagai orang yang punya konten itu adalah mencermati kasus viral dari zaman dulu, dari 5 tahun yang lalu. Saya melihat di kasus ini yang sudah saya ikuti dan saya kawal sampai akhir ya, seperti halnya saya mengawal dulu kasusnya Galaskai. Sampai keluarga Pak Faisal itu mendapatkan hak untuk mengasuh Gala. Alhamdulillah. Itu saya kawal 2 tahun. Saya ingetin lagi kamu saya siapa. Ya, saya ingetin kamu saya siapa. Asal kalian tahu. Si ayah ini bukan, saya membaca banyak komen yang hate comment juga dari pihak yang berseberangan dengan si ayah, mengatakan, oh karena nggak bayar, nggak mau membayar. Bukan nggak mau, sangat mau, dan sudah dilakukan, dan sudah ada buktinya. Tetapi ada hak yang dia nggak dapat. Akhirnya dia berhenti dulu. Ayo ngobrol lagi dong. Ada suatu perjanjian sudah dicatat dan sudah ditandatangani. Saat dua orang berpisah itu yang paling dijadikan satu pembahasan yang sangat krusial ya dalam perpisahan adalah masalah anak. Itu saya tahu dari adik-adik saya yang sudah berpisah juga mempunyai anak mereka, dan mereka bercerita kepada saya langsung bahwa sampai jamnya aja tuh dihitung tuh sama mantan suami. Jamnya doang loh. Di kamu hari Sabtu jam segini sampai jam segini loh, tapi saya cuman saya di weekend cuma jam segini tapi seharian. Terus dijawab lagi sama sang istri, saya itu juga cuma sebentar karena kan dia di sekolah. Nah, sampai begitu pembahasannya. Tapi yang saya lihat seorang RO tidak pernah lalai dan tidak bermaksud sama sekali untuk tidak mau bayar, tetapi yang dimaksud RO adalah sampaikan kepada saya hak saya, yaitu bertemu anak darah daging. Dan untuk menjaga mental anak, seharusnya seorang wanita yang sudah single lagi, yang sudah menjadi single mom, tidak membuat anak itu dekat dulu dengan siapapun. Diprotek dulu anaknya. Seperti itu. Karena kalau sampai nggak jadi, sampai udah terjadi perpisahan lagi, putus gitu misalnya ya, ribut gitu, nggak jadi kewong gitu ya, nggak jadi nikah nih. Itu anak mau gimana lagi, hancur lagi perasaannya anak. Siapa yang setuju sama Mamsi, komen setuju dan tap-tap layar sampai 100. Layar sampai 100.000. Para ibu-ibu single mom, bapak-bapak single father, orang tua yang bijaksana, yang selalu memikirkan bagaimana mental health untuk anak-anak kita, tolong tap-tap layar dan komen setuju. Setuju Mamski. Ada dari luar negeri tuh Mamski lihat. Ana, Syara, setuju. Setuju ya. Nah, dan tadi sudah kita lihat dari pihaknya RO ya. Sekarang kita mau lihat dari pihak sebelah nih. Rupanya sudah ada muncul lagi ke permukaan sang uncle, daddy uncle ya, uncle daddy gitu kali ya. Si uncle daddy ini membuat suatu live streaming. Jadi videonya sudah kemana-mana, sudah beredar di mana-mana. Biar adil ya, biar adil dong. Ini kan ada pendukungnya juga di sini kan. Oke. Baiklah kalau begitu. Dukungan sang Uncle Daddy untuk si bundanya. Mana tuh? Kok hilang? Dia paling tahu sebenarnya aku dan Bang Dio gitu. Ah ini nih. Dia paling tahu sebenarnya aku juga sama Mizu. Nah ini. Dia paling tahu itu sebenarnya aku dan Oke. aku juga sama Mizu. Dia paling tahu itu sebenarnya aku dan Bang Dio gitu. Ada asal lagi terus lebih masuk kita. Udah sakit kan sih? Udah deh bener.
Oh ini, tunggu. Bosannya, monsternya, aku juga sama Itu dia keluar, tunggu, ini videonya kok. Mario gitu. Ada anak itu seperti itu mereka kita berasa sekolah sunyi punya anak, jadi kan yang wali. Kayaknya ketika jadi nggak apa-apa gitu diemin aja. Oke. Ini dari akunnya Cerita Bian 2 hari yang lalu. Jadi nggak apa-apa gitu diemin aja. Gitu. Oke. Dan sebetulnya aku juga sama dia paling tahu itu sebenarnya aku dan Mario gitu. Keadaan Mario terus seperti masih Oke. Udah sih saudara. Jadi kalau kubu-kubu sana mau asumsi jelek-jelekin Mario, mendingan jelekin aku aja apa-apa daripada Mario punya anak tuh guys. Mario punya 2 anak. Jadi perempuan gitu. Jadi tolonglah gitu ya. Apalagi kalian yang wanita-wanita, masa wanita gituin wanita. Iya sih, aku emang wanita juga sih, heeh. Maminya tuh cute. Jadi nggak apa-apa gitu bikin aja. Oh baiklah kalau begitu. Oke. Siap. Baiklah, say. Oke, aku setuju dengan kamu loh, Uncle Daddy. Memang kita tuh harus membela orang-orang sesama perempuan. Aku pun makanya aku tadi menghimbau bahwa begini ya, Uncle Daddy, bahwa yang namanya seorang ibu itu jangan sampai anaknya menjadi sakit hati lagi atau kena mental lagi kalau sampai kita itu nggak jadi menikah. Jadi kalau menurut Mamski, saran Mamski ya, Uncle Daddy, coba jadi coba Uncle Daddy lamar Mama. Bunda. Coba Uncle Daddy. Karena iya, aku setuju banget. Bener. Aku setuju sama kamu. Setuju. Dan sebetulnya aku juga sama dia yang paling tahu itu sebenarnya aku dan Mario. Oke, aku setuju. Mario tuh sebenarnya masih kita. Iya. Oke. Tapi kamu salonnya di mana sih? Bagus loh rambutnya loh. Jadi kalau kubu-kubu sana mau asumsi jelekin mendingan jelekin aku aja apa daripada Mario punya anak. Iya, tapi salon kamu cucok gitu, jadi tolonglah gitu ya. Oke. Cucok, gue demen model rambutnya begini. Cucok manja. Oke. Jadi kayak gitu ya sayang. Ada yang minta krim malam. Tunggu nih. Bentar. Mamsi mau keluarin nih krim malamnya cucok banget. Oke sayangku. Ada yang seminggu cuma dipakai 3 kali doang krim malam. Udah ada pantenolnya. Ada niacinamide-nya. 8%. 8% guys. Mau untuk krim malam? Minta linknya ya. Kalau muka kering pakai Panthenol moisturizer sayang. Saya sudah record, Mam. Iya. Itu tadi VT-nya dari Papio. Ceritanya kan manggilnya Mamio sama Papi. Udah ada VT-nya. Buat flek hitam iya. VT-nya itu dia lagi live. Suka banget Mamski, bener itu apa yang dia omongin. Harus membela sesama perempuan. Wajib. Makanya Mamski kan menghimbau. Sang Uncle Daddy nikah. Lamaran gitu. Iya dong. Iya kan? Gitu. Pendukungnya gimana? Setuju kan? Setuju. Setuju ya? Oke deh. Oke. Pokoknya nggak tahu singkatan apa. Oke guys, sekarang Mamski mau kasih kalian
Ada krem malam yang dipakainya malam hari aja dan